Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sahabat umat Quran as-sunnah dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita melanjutkan hadis yang ke-10. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ia berkata. Utsman ini merupakan bagian dari Khulafaur Rasyidin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi narampe siro nabita risidiha desana. Nafwade nabita khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sikas-sikas sinna siddi rupatau. Siddi sallang nasang alena. Ia naritu ia angkai si mata magurui roa orangnya. Dalam artian magurui na baca ni na pahang ya katana na pegau ilisan na roa orangnya. Jadi dia mempelajari Al-Qur'an, memahami isinya, mengamalkan isinya, kemudian dia mengajarkannya. Mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan mengaji, mengajarkan isi Al-Qur'an itu dengan nasihat-nasihat yang bagus. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa orang yang mempelajari Al-Qur'an, dia belajar Al-Qur'an, dia menghafal Al-Qur'an, dia pelajari huruf demi huruf, penyebutan huruf-hurufnya. Nak guru tongat-tongat ngerok orangnya, dena masiri mak guru. Ya guru mataru, na baca tuh di artinya. Kemudian dia mengajarkannya. Apalagi nanti diajarkan. Para pembina harus senantiasa bersemangat, ikhlas dan senang melaksanakan tugas-tugas yang ada, apalagi yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Orang terbaik mampu mengajarkan Al-Qur'an. Tapi kalau tidak ikhlas, berat dirasa, nanti Allah yang Maha mengetahui. Mereka adalah orang-orang terbaik dan utama. Abu Abdurrahman As-Sulaimi, seorang tabi'in, mengomentari hadis ini yang diriwayatkan dari Utsman. Ia berkata, inilah yang membuat aku duduk di tempat ini. Maksudnya bahwa beliau duduk mengajarkan Al-Qur'an selama berpuluh-puluh tahun. Abu Abdurrahman As-Sulaimi. Angke si mata napak guruange roa kurange. Map pulau-pulau tahu mapak guru mak ngaji. Mapak guru ditujun nak orangnya. Dengan keinginan agar dapat menjadi bagian dari orang yang mendapatkan keutamaan. Supaya Abi Abdurrahman ini menjadi bagian, masuk dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan keutamaan. Muttame ritujunna yero tau angkel lolo ngero alabiran yasanya kurang. Jadi dena melom mite tawit tama mancaji kelompok, mancaji golongan na yero tau malabbi kodina tama tolena yero Abi Abdurrahman. Abu Abdurrahman.
Makanya kita yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran, untuk berbagi ilmu tentang Al-Quran, antusiaslah, semangatlah. Ya, waktu berlalu, ya, tidak akan kembali. Ya. Ulama-ulama tabi'in ini dia rela berpuluh-puluh tahun mengajar Al-Quran, ya, tanpa perhitungkan, ya, kondisinya. Karena ini adalah sebuah pekerjaan sangat mulia dan kebaikan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Oleh karena itu, bagi setiap muslim dan muslimah hendaknya memperhatikan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran tinggal di rumah tanpa disentuh, ya. Agar senantiasa bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran dan menguasainya, memahaminya dengan baik. Jadi tidak sekedar dibaca. Makanya kita di rumah Quran ini, ya, walaupun bentuknya tahfidz, tapi kita tidak menekankan menghafal saja. Kenapa? Karena yang kita butuhkan adalah pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Jadi itu namanya galanda mana santri tamak pada tahu maka ada sekuni hafalan jusnya sinampa minata pamega sebab tenero ilalung yero dia kataye pekko bicarane ro santri nissa ngero korange nissa bacai, ya, konulle mafalai napalai, usahakan napalai, kemudian napahangi akatane ro korange napegotoi, ya. Kita tidak mau mereka menghafal Al-Quran tapi melanggar syariat-syariat Allah. Ya. Kita tidak mau mereka pintar mengaji, ya, pintar malago, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah dia mempelajari Al-Quran, ya, mereka kita ajarkan lagi untuk mengajar anak-anak, ya, minimal mengajar TPA, setoran hafalan sesama temannya, dan lain sebagainya. Di antara hal yang paling bermanfaat dalam hal tersebut adalah menghadiri halaqah atau majelis menghafal Al-Quran di masjid, sekolah, mahat, dalam rangka mempelajarinya. Ini luar biasa. Ya. Santri meninggalkan rumahnya, ya, meninggalkan tempat tinggalnya, kedua orang tuanya, untuk apa? Datang ke rumah Quran untuk belajar Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, ya. Dan ini adalah sebuah niat dan tekad yang sangat mulia dan akan menjadi, ya, bukti dan sebab dunia dan akhirat akan mendapatkan kebahagiaan. Karena siapa yang melakukan hal itu, maka ia berada di atas kebaikan dan hidayah atau petunjuk. Makanya, ya, bersabarlah di dalam menempuh, ya, jalan-jalan kebaikan tersebut. Ya. Bersabar untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ya. Makanya kita kasih tugas santri selalu pegang Al-Quran, ya, murojaah terus hafalannya. Ya. Jangan diremeh-remehkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahlul Quran, orang-orang yang cinta Al-Quran, senantiasa mempelajari Al-Quran, senantiasa mengamalkan isi Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada sesama kaum mukminin. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.